Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. "109 anggota Kabinet Merah Putih telah dilantik, sudah banyak pekerjaan rumah yang menanti. Mampukah Kabinet Merah Putih berlari cepat dan kencang? Kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria dan analis politik Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat malam, Pak Wamen, Bang Riza. Selamat malam, Pak Setia. Selamat malam juga, Mas Umam. Iya, terima kasih sudah hadir di Metro TV. Saya harus mengucapkan selamat dulu kepada Pak Wamen kita. Selamat Bang Riza sudah menjabat sebagai Wamendes PDTT ya. Pembangunan daerah tertinggal sekarang tidak ada PDTT tapi pembangunan daerah tertinggal karena transmigrasinya sudah dipisah. Saya harus tanya dulu ke Bang Riza, bagaimana tadi pengalamannya ketika merasakan untuk pertama kalinya dilantik sebagai anggota kabinet? Ya, tentu saya pribadi bersyukur ya dipercaya oleh Presiden Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming sebagai Wamendes dan pembangunan daerah tertinggal. Satu rasa syukur yang harus saya syukuri dengan kerja keras ya, berjuang memastikan semua apa yang menjadi visi misi Bapak Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga program-program yang telah dicanangkan sebelumnya untuk dapat dilanjutkan dan ditingkatkan dengan mensinergikan semua elemen yang terkait dengan desa dan pembangunan daerah tertinggal. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari sebagian besar desa. Kalau kita ingin membangun bangsa, itu artinya kita harus dan wajib membangun desa. Jadi desa adalah negara kecil Indonesia. Jadi kalau desa maju, Indonesia pasti maju. Itulah sebabnya komitmen dan perjuangan ini apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden kepada saya dan juga Pak Menteri tentu dan jajaran agar seluruh desa bisa bergiat bekerja, memastikan hadirnya lapangan pekerjaan desa sehingga tidak lagi semua orang ke kota mencari pekerjaan, memastikan hadirnya adanya kesejahteraan di desa sehingga tidak lagi ke kota, dan memastikan semua infrastruktur di desa juga bisa terbangun dengan baik, tidak hanya di kota-kota besar dan juga semua berbagai fasilitas teknologi umpamanya juga penting di desa. Jadi kita ingin memastikan pembangunan Indonesia mulai dari desa. Oke, baik. Pak Wamen sudah berbicara ya, kira-kira secara garis besar apa saja yang ingin diberikan, dikontribusikan untuk Kementerian Pak Wamen. Tapi Pak Wamen sebetulnya kita kan tahu ya tidak ada yang namanya visi misi menteri, yang ada itu adalah visi misi presiden kemudian diterjemahkan oleh para menteri dan wakil menterinya. Khusus untuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, pesan dari presiden apa? Ya jelas sekali tadi yang saya sampaikan semua itu adalah pesan dari Pak Presiden. Pak Presiden menyampaikan pada saya agar perlu ada percepatan pembangunan di desa,
termasuk juga jangan ada lagi kasus-kasus korupsi di desa. Jadi beliau ingin memastikan bahwa juga daerah-daerah yang tertinggal segera dibenahi, diatasi berbagai masalah yang ada di desa. Saya paham betul apa yang menjadi harapan dan keinginan Bapak Presiden, juga apa yang telah disampaikan pada pidato pertama di MPR setelah dilantik. Begitu besar komitmen, keinginan dari Bapak Presiden agar di Republik ini tidak ada lagi penderitaan, kemiskinan, kelaparan, apalagi penindasan. Dan masyarakat kita, masyarakat Indonesia sebagian besar berada di desa. Itu artinya desa menjadi penting sekali untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan cita-cita Bapak Presiden ke depan. Utamanya adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan yang banyak dijumpai di desa-desa. Pak Riza, kalau kita lihat dari background latar belakang Pak Riza, terutama yang paling banyak diingat publik adalah ketika menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang kita tahu merupakan sebuah ibu kota, sebuah kota metropolitan. Sehingga kalau ditanya relevansinya atau pengalaman apa yang bisa diberikan oleh seorang Riza Patria sebagai Wamendes Pembangunan Daerah Tertinggal itu apa dari background sebelumnya? Yang pertama, saya sebagai pribadi adalah orang yang sejak kecil hidup bersosialisasi, bermasyarakat dengan semua kelompok, semua komunitas masyarakat. Bahkan saya, mohon maaf, lebih banyak hari-hari bergaul dengan masyarakat kecil, berinteraksi dan bersinergi positif dengan masyarakat kecil. Yang kedua, saya sebagai aktivis juga selalu ingin dan berjuang memperjuangkan kelompok masyarakat yang masih tertinggal, yang belum maju, yang membutuhkan bantuan, sinergi. Dan yang ketiga, saya juga di partai juga sering mendapatkan tugas-tugas khusus dari partai terkait membangun sinergi di jajaran partai-partai, di Partai Gerindra khususnya. Kemudian yang keempat, kebetulan saya juga pernah di Komisi 2, itu juga berinteraksi. Dan yang kelima, saya alhamdulillah pernah menjadi wakil juga Komisi 5, juga itu juga salah satu program percepatan pembangunan infrastruktur juga di pedesaan. Yang keenam, terakhir saya menjadi wakil gubernur di Jakarta. Jadi saya paham betul bagaimana masalah yang ada dan bagaimana cara percepatan pembangunan dan juga kelebihan-kelebihan kota Jakarta yang insya Allah dengan bekal yang ada saya dapat membantu Pak Yandri sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal, saya sebagai wamennya insya Allah bisa membantu dengan pengalaman saya selama ini termasuk sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Baik Pak Wamen, saya geser dulu ke Mas Umam. Mas Umam, kita hari ini sudah bisa melihat secara lengkap bagaimana komposisi Kabinet Merah Putih. Sudah banyak yang mengulas soal tantangannya dengan anggota kabinet seperti ini, tapi yang ingin saya tanyakan adalah menurut Anda faktor apa yang bisa membuat rakyat lebih optimistis menatap komposisi Kabinet Merah Putih ini? Ya, Mbak Zilvia, pertama saya ingin mengucapkan selamat pada senior saya, Bang Riza Patria, atas amanah baru. Semoga lancar, Bang, dimudahkan. Terkait dengan konteks pertanyaan dari Mbak Zilvia, saya pikir masyarakat tentu memiliki ekspektasi yang tinggi, dan hal itu memang terrepresentasikan pada elektabilitas keterpilihan Pak Prabowo di angka 58% tersebut. Artinya memang ada ekspektasi yang cukup luar biasa dan harus dijawab dengan langkah-langkah yang extraordinary juga. Memang ada beberapa hal yang kemudian perlu dijadikan sebagai prioritas strategis dari pemerintahan ke depan. Tentu yang menjadi ukuran utama adalah janji-janji kampanye presiden yang terrepresentasikan dalam Asta Cita, tetapi di saat yang sama juga tetap harus dikontekstualisasikan
pada evaluasi proses pemerintahan 10 tahun terakhir di bawah Presiden Joko Widodo. Tentu ada sejumlah catatan untuk menjadikan sebagai sebuah bagian dari perbaikan. Yang pasti kondisi ekonomi Indonesia per hari ini belum pada satu posisi yang optimal. Memang kalau misal kita prediksi ditargetkan APBN Indonesia dalam konteks ini penerimaan negara itu sekitar 3.005 triliun. Tetapi per tahun depan kalau misal kita cermati momentum milestone dalam konteks pembayaran utang luar negeri itu ada sekitar 45% dari penerimaan negara. Praktis ada 1.350 triliun harus digunakan untuk membayar bunga utang luar negeri. Nah, kalau misal kemudian ini ditambah dengan kebutuhan transfer daerah ya ke provinsi, ke kabupaten kota, praktis sekitar 26%, maka memang betul-betul pemerintah pusat akan mendapatkan ruang fiskal yang relatif terbatas. Dengan keterbatasan itu, maka diharapkan bisa memprioritaskan sektor mana, segmen mana yang diharapkan bisa menghadirkan economic powerhouse yang jauh lebih impactful kepada kesejahteraan masyarakat dan mengurangi, kalau dalam bahasa Pak Prabowo itu, kebocoran-kebocoran yang justru bisa menghadirkan bukan hanya inefisiensi, tetapi juga kontraproduksi dalam konteks kebijakan publik ke depan. Sehingga kita berharap dan semua ini menjadi harapan besar yang kami titipkan kepada pemerintah Pak Prabowo. Di sini ada Bang Riza Patria, diharapkan kemudian bisa melakukan langkah-langkah percepatan ke depan. Oke. Dari 109 anggota kabinet, setiap menteri bahkan Menko itu punya wakilnya nih, Mas Umam. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana seharusnya bentuk koordinasi atau pembagian tugas antara menteri dengan wakil menterinya. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Kami lanjutkan lagi perbincangan bersama dengan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Wamendes PDT Ahmad Riza Patria dan juga analis politik dari Indo Strategik Mas Ahmad Khoirul Umam. Pak Wamen, kita lanjutkan lagi. Sudah adakah pembagian tugas antara Menteri Yandri Susanto dengan Pak Wamen? Ya belum ya, insya Allah besok baru kita akan mulai rapat-rapat. Tadi di sini sudah sertijab, sudah ketemu juga dengan jajaran pejabat di Kemendes dan pegawai di kantor. Insya Allah besok kita akan mulai rapat, mulai membagi tugas dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saya sebagai pribadi bersama Pak Yandri, Pak Menteri, sudah lebih dari 20 tahun berteman, bersahabat. Jadi insya Allah chemistry-nya ketemu. Insya Allah tidak ada masalah yang mengganjal, bahkan nanti akan dapat bersinergi positif. Saya akan membantu Pak Menteri sesuai dengan kemampuan dan kapasitas saya semaksimal mungkin. Dan hubungan baik saya pribadi dan Pak Menteri, juga kedua partai insya Allah akan memberikan juga kontribusi terbaik bagi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Tadi juga Pak Menteri menyampaikan pentingnya sinergi di antara kita berdua ini. Alhamdulillah hubungan yang baik selama ini sekarang dapat tugas khusus dalam satu
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal satu tugas yang penting, mengingat sebagian besar warga bangsa ini ada di desa, mengingat juga Indonesia ini luas dengan lahan yang subur, jadi penting sekali banyaknya petani juga di desa, nelayan juga di desa. Jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Presiden tentang pentingnya percepatan pembangunan desa dan juga ditegakkannya aturan, keadilan, dan jangan sampai ada korupsi. Itu menjadi satu komitmen kami untuk memastikan pembangunan desa daerah tertinggal dapat berlangsung dengan baik. Pak Riza, ada sedikit perubahan nomenklatur ya. Sebelumnya kan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Transmigrasi ya. Nah, ketika berubah ini, transmigrasinya menjadi kementerian sendiri, apakah butuh waktu berapa lama ya kira-kira untuk betul-betul bisa menstabilkan kementerian perubahan ini? Ya, jadi kan informasi adanya perubahan nomenklatur ini kan sudah diketahui sebetulnya bukan 1-2 hari, tapi sudah cukup waktu bagi Kementerian PDT, Desa PDT dan Transmigrasi untuk mengatur ya pembagian jabatan yang ada di sini, tugas, fungsi, dan peran masing-masing bidang. Jadi saya kira tidak susah ya, karena ini hanya memecah begitu ya bagian-bagian terkait yang ada, juga pejabat-pejabat yang terkait yang tadinya satu kementerian sekarang menjadi 2 kementerian. Saya kira ini pekerjaan yang tidak sulit sesungguhnya, apalagi kita punya komitmen yang sama. Dan pembagian ini saya kira dapat cepat dilaksanakan ya, sambil nanti kita terus memastikan program-program yang sudah diputuskan sebelumnya, dan ini sudah masuk akhir tahun, memastikan bahwa sisa program-program di tahun 2004 ini agar dapat disegerakan, dipastikan selesai seluruhnya, dan juga mempersiapkan program di 2025 ke depan. Ya, oke. Mas Umam, setiap kementerian sekarang ada wakilnya. Menurut Anda supaya efektif, tidak berbenturan, bagaimana sebaiknya pembagian tugas antara menteri dan wakil menterinya? Ya, Mbak Zilvia, saya pikir ini adalah bagian dari eksperimen pemerintahan baru, karena memang dari sisi jumlah, memang kuantitasnya cukup besar dan melampaui angka-angka dari ya dalam sejarah pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Tetapi memang pendekatan ini barangkali dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai sebuah upaya untuk mendetailkan tugas pokok dan fungsi yang barangkali dalam beberapa nomenklatur kementerian yang lalu mengalami sebuah overwhelm dalam konteks penugasan-penugasan di kementerian. Oleh karena itu dengan pembagian kementerian ke dalam nomenklatur yang lebih ramping, lebih kecil, diharapkan kemudian bisa, dalam bahasanya Mas Ganjar, bisa satset dan tastes. Meskipun juga kita juga harus paham bahwa dalam konteks birokrasi di Indonesia dan juga di berbagai daerah secara umumnya, problem utama dari pemerintahan seringkali dihadapkan pada ketidakmampuan atau kurang optimalnya koordinasi, kemudian ketumpang tindihan kewenangan atau overlapping authority, dan juga dalam konteks ego sektoral. Kita berharap dengan pendekatan ini bukan kemudian menambah kompleksitas pola koordinasi dan juga dalam konteks optimalisasi dan efisiensi pemerintahan. Tetapi ini menjadi sebuah ujian betul. Setidaknya kita tahu ya, kalau misal nomenklatur baru, kementerian baru, praktis dia membutuhkan penguatan dalam konteks legal formal, harus diperkuat dengan perpres. Dan perpres itulah yang kemudian menjadi kerangka dari sebuah kelembagaan kementerian yang kemudian nanti akan menjadi pijakan baik secara kelembagaan, termasuk rekrutmen di dalamnya, termasuk tunjangan kinerja para aparatur di dalam kementerian itu, semua harus diterjemahkan
Kalau misal dalam 6 bulan ke depan, praktis 1 tahun ke depan, kita bisa melihat seberapa efektif pola pendekatan ini. Kalau efektif, barangkali bisa kemudian dioptimalkan. Tetapi kalau misal ternyata ada sejumlah catatan, dan catatan itu cukup serius serta fundamental, maka pola pendekatan ini bisa saja menjadi sebuah bahan evaluasi yang cukup mendasar bagi Singkat saja, Presiden Mas Umam. Prabowo Subianto ke depan. Terakhir dengan tugas untuk menyesuaikan nomenklatur, kemudian juga ada target, biasanya kita mengukur 100 hari pertama ya dari para menteri dan wakil menteri ini. Menurut Anda sebaiknya target atau program prioritas yang ditetapkan oleh kementerian ini harusnya realistis saja atau tidak apa-apa, ambisius sekalian? Tentu kalau misal ingin mendapatkan sebuah catatan yang sangat positif dari masyarakat, harus diletakkan pada sebuah target yang ambisius, sehingga kemudian bisa menunjukkan bagaimana akselerasi atau percepatan dalam konteks pemerintahan yang efektif. Meskipun dalam situasi per hari ini tidak mudah, karena ini pemecahan nomenklaturnya bukan 1, 2, sampai 5, ini cukup banyak, dan ledakan struktur pemerintahan ini berpotensi menciptakan chaos dalam konteks pengurusan administrasi, terutama di Mensesnek. Nah, ini yang kemudian kita harapkan Pak Prabowo dan sebagai Presiden diharapkan bisa melakukan orkestrasi yang sangat optimal sehingga miskoordinasi bisa ditekan. Nah, oleh karena itu, kalaupun kemudian kurang begitu realistis, setidaknya dalam 100 hari kerja, pemerintahan bisa meletakkan sebuah basis kerangka kerja yang kuat. Caranya apa? Percepat lakukan rencana strategis, jangka pendek, menengah, dan juga panjang. Apa yang harus dilakukan tentu akan ada dengan sebagai sebuah bentuk penerjemahan dari Astacita yang disampaikan oleh Presiden terpilih saat ini. Oke. Kembali ke Pak Wamen, singkat saja Pak Wamen, soal target 100 hari ke depan akan realistis atau ambisius Pak Wamen? Ya, saya kira dalam suasana seperti ini kita tentu ingin realistis dengan kondisi yang ada, adanya nomenklatur baru ini. Kita lebih penting mensinergikan tugas dan fungsi yang ada dan memastikan semua gerak langkah kementerian sampai ke tingkat desa dapat diselaraskan, dioptimalkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada, dan memastikan semua program-program yang masih belum selesai di 2024 ini dapat segera diselesaikan, diatasi dengan melakukan percepatan-percepatan sambil mempersiapkan program di tahun 2025. Saya kira itu yang realistis, yang ada di depan kita, yang dapat kita segerakan dilaksanakan mulai hari ini, dan hari-hari ke depan kita sudah mulai berkantor dan seterusnya untuk memastikan semua program dapat berjalan dengan baik. Terima kasih dan selamat bekerja untuk Pak Wamendes PDT dan juga Mas Khairul Umam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Terima kasih, Mbak Zulfi.